Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat keluarga bahagia dimanapun teman-teman berada. Selamat datang kembali di rumah transmigrasi. Di video ini kita mau panen cabai lagi dan juga panen kacang yang kesekian kalinya teman-teman. Dan untuk panenan cabai kali ini insya Allah mau kita jual teman-teman ya. Karena kemarin kita udah sempet jual dan ini insya Allah kita mau jual yang kedua kalinya. Nah, teman-teman sebelumnya kita mau kasih tahu di sini kita udah nanam cabai yang Indofood ya teman-teman. Nah, salah satunya ini dia sudah mulai berbuah dan ini masih muda-muda dan ada juga cabenya itu masih berbunga. Oh ya teman-teman, di sini tuh aku dikejutkan dengan ini teman-teman, apa ya? Tadi saya pegang itu kayak nyucuk ya teman-teman, kayak berduri-duri gitu dan akhirnya ini saya petik daunnya. Seperti ini loh teman-teman. Kalau teman-teman tahu bolehlah komen-komen apakah ini berbahaya atau tidak ya. Karena itu banyak banget duri-duri di badannya. Nah, ini dia hewannya, serangkanya saya matikan. Nah, kembali lagi teman-teman di cabai-cabai kita yang jenis cabai Indofood teman-teman. Ini cabenya tuh lebih lancip-lancip gitu ya teman-teman dan lebih ramping-ramping kayak saya teman-teman. Nah, ini dia cabenya ya lancip-lancip banget. Dan sebentar lagi teman-teman kita akan panen ya nanti, tapi masih belum sekarang karena masih banyak banget cabai-cabai kita itu masih pada berbunga seperti ini ya teman-teman. Jadi masih pada bunga-bunga. Alhamdulillah sih sudah mulai banyak ya untuk cabai yang Indofood karena kemarin juga benihnya itu insya Allah pas saya beli gitu ya ada yang merah-merah, yang merahnya itu udah tua banget sampai meledat-meledat gitu ya teman-teman. Dan sama Pak Joko benihnya itu disemai, alhamdulillah tumbuh dan ternyata dipindah juga dia mau tumbuh dengan bagus teman-teman. Dan untuk kali ini saya mau panen cabai yang jenisnya cabai-cabean, cabai-cabean. Maksudnya cabai yang ini tuh yang daya jualnya tidak terlalu tinggi ya. Tapi tetap kita panen aja karena katanya kemarin tuh sempat ada kabar kalau cabai ini tuh harganya lumayan harga cabai sekarang lumayan mahal. Jadi kalau yang jenisnya ini sekalipun tidak laku di pasaran pada umumnya, tapi kalau pas cabai mahal ini tetap laku ya teman-teman. Karena kalau orang mau beli cabai terlalu mahal pasti dia akan mencari yang lebih murah, yang penting rasanya pedas gitu ya teman-teman. Dan kemarin saya sempat mencoba menjual cabai yang jenis ini teman-teman di tukang sayur yang keliling gitu ya teman-teman. Biasanya kan dia mau beli cabai, tapi karena cabai kita ini beda, maksudnya cabai yang bukan pada umumnya, jadinya harganya sangat murah sekali teman-teman. Karena dia bilang cabai ini nggak laku mbak, karena orang sini nggak pada suka, karena ya itu tadi katanya kurang enak dan kurang sedap gitu ya teman-teman. Dan sekalipun begitu ya nggak apa-apa teman-teman ya, ini tetap kita panen, nanti akan kita bawa keluar karena insya Allah kita mau keluar teman-teman ya. Dan untuk cabai yang Indofood teman-teman, kemarin itu benihnya atau pas kita beli itu cabenya tuh kecil-kecil, maksudnya kecil ramping gitu ya, rampingnya tuh agak yang kecil gitu. Dan setelah kita tanam itu ukurannya lebih besar daripada yang sebelumnya teman-teman, atau kemungkinan di sini tanahnya subur banget ya teman-teman. Alhamdulillah banget ya. Jadi cabai kita di sini teman-teman itu belum ada namanya pemupukan. Jadi di sini tanaman kita alhamdulillah masih mengandalkan kesuburan tanah di sini ya teman-teman. Jadi tanahnya di sini kan masih bukaan baru, masih sangat bagus ya teman-teman. Dan rencana kedepannya mungkin kita akan menanam cabai dan juga bawang merah ya teman-teman, karena bisa untuk dicuankan. Dan kalau cabai itu mau bawa berapa aja, nggak terlalu berat gitu ya teman-teman. Dan kemarin
Ini teman-teman ya, saya sempat membawa keluar, ini cabenya saya bawa keluar ya teman-teman. Dan kemarin ada teman kita yang menanyakan, teman yang apa namanya jual bakso, mie ayam gitu ya. Kita ditanya, kita di sana nanam apa gitu kan. Jadi orang sini kalau nanyain kamu atau sampean itu kita teman-teman. Jadi kalau teman-teman belum pernah ke Sulawesi ya, contohnya kayak saya sendiri kadang nggak ini ya nggak ngeh ya. Kita di sana mana nanam apa gitu. Padahal kan kamu di sana nanam apa gitu. Nah, nanamnya cabai. Oh, dong, mau dong ini saya beli cabenya. Kita mau beli cabai kah? Iya, ya udah gitu ya teman-teman. Jadi kalau orang sini tuh ngomong kita itu ya, ngomong kamu itu kita, ngomong kita itu ya kita gitu ya teman-teman. Seperti itu ya teman-teman, sedikit dari Sulawesi. Karena di sini juga kita masih orang baru ya, kadang-kadang juga ditanyain tuh nggak ngeh, kadang bahasanya yang kurang nyambung. Kita mau kemana? Sedangkan yang mau kemana kan saya kan. Kok kita kan bareng-bareng gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, daripada kita membahas kita dan kita, ya udah kita membahas cabai aja ya teman-teman. Dan karena sempat kemarin itu ditanyain kita di sana nanam apa, dan kita di sana nanam cabai. Terus kitanya mau beli cabai teman-teman. Alhamdulillah karena kita mau beli cabai, jadinya kita makin semangat mau nanam cabai. Gimana teman-teman, mudeng apa enggak sih? Oke teman-teman, sedikit apa namanya intermezzo kita ya teman-teman. Bukan intermezzo sih, biar nggak sepaneng aja ya teman-teman. Kita manen cabai itu harus apa namanya, ada sedikit-sedikit hiburan dikit ya teman-teman. Jadi alhamdulillah cabai-cabai kita di sini tuh besar-besar. Kemarin ada sempat yang nanya, Mbak itu cabainya dipupuk pakai apa gitu ya. Pupuknya apa, terus apa pokoknya ditanyain macam-macam. Loh, saya nggak tahu ini yang nanam Pak Joko ya, teman-teman. Jadi ini tuh satu pohon yang saya panen itu gembel banget sampai-sampai pohonnya itu ada yang pada sempoyongan karena keberatan buah dan karena memang juga buahnya ini buah besar-besar banget, juga karena tempatnya itu miring. Jadi kalau kena angin langsung lah dia gelempang gitu ya, teman-teman. Dan juga kemarin ada teman kita yang menanyakan, Mbak gimana cara menanamnya, bisa dong disepilkan cara menanam cabai rawitnya gitu ya. Saya sih nggak tahu ya teman-teman cara menanam cabai rawit, dan ini pun yang menanam Pak Joko langsung yang menanam gitu ya. Tapi ceritanya kemarin saya sedikit melihat caranya itu, saya kasih tahu ya teman-teman, kemarin cuman ditaruh di tisu gitu teman-teman ya, nengok cara tutorialnya pun ya sama, nengok di YouTube juga ya teman-teman, langsung aja diterapin, mengikuti prosedur yang dikasihkan tutorial di YouTube ya teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman itu telaten mengikuti tutorial-tutorial yang ada di YouTube, insya Allah bisa loh teman-teman. Hanya saja kalian bisa mendownload lebih dari 10 video dan bisa dibandingkan manakah video yang paling bagus. Insya Allah teman-teman bisa berhasil. Itu sih kalau menurut saya gitu ya teman-teman. Nah ini dia teman-teman, saya sudah naik ke atas bukit ya untuk panen cabenya. Jadi lumayan panas banget di sini karena memang sengaja saya panennya itu pas cuacanya panas dan cabenya itu dalam keadaan kering, tidak basah gitu ya teman-teman. Ini cabenya tuh enak banget dipanen loh teman-teman karena dia tuh ukurannya yang jumbo-jumbo dan mudah sekali untuk dipetik. Jadi seneng aja teman-teman kalau kita panen cabai ukurannya besar-besar kayak gini, nggak gampang bosen gitu ya. Tapi sayang sekali harganya masih sangat murah. Tapi nanti kalau seandainya ini cabenya terus berbuah lebat dan harganya kurang stabil, kurang bagus, mungkin akan kita keringkan. Tapi kalau harganya masih bagus, masih oke, masih bisa ini kita jual gitu ya teman-teman. Cuman itu tadi ya teman-teman, kalau mau ngepasin kita panen sama pas kita keluar itu kadang agak sedikit kurang bisa ya, karena kadang kita keluarnya nggak menentu, harus kita juga kalau keluar harus menunggu cuacanya bagus, keadaannya bagus, baru kita bisa keluar gitu ya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini tuh saya posting videonya itu bukan di tempat transmigrasi ya. Mungkin ada teman-teman sebagian yang menanyakan, wah enak ya di situ sudah ada listrik, sinyalnya enak, semuanya serba enak, gak kayak zaman dulu. Padahal kalau kalian tahu ya teman-teman, ini tuh sebenarnya sama aja kayak di zaman dulu teman-teman. Di sini susah sinyal, listriknya masih belum ada. Kalau di transmigrasi kita sekarang gitu ya teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang belum tahu memang kelihatannya sangat enak banget gitu ya teman-teman. Nah setelah selesai kita panen cabai, akhirnya kita
kita lanjut panen kacang tanah teman-teman. Jadi kacang tanah yang kita panen kali ini sebenarnya belum tua-tua banget, tapi karena sudah terlanjur dimakan sama si tikus, ya sudah ini kita panen aja dan kita bersihkan gulutannya. Teman-teman bisa lihat sendiri kan ini rumput-rumputnya pun lebih tinggi dari kacang tanahnya. Sampai-sampai di gulutan ini tidak terlihat kalau di sini tuh ada kacang tanahnya teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat dengan jelas kan? Ini sebenarnya kalau kacang tanahnya ini nggak digondolin tikus, nggak dimakan sama tikus, ini kacangnya di sini tuh bagus-bagus banget ya teman-teman. Pokoknya bagus, mantep dan mentes-mentes. Bahkan untuk satu buahnya itu biasanya isinya lebih dari 3. Ada yang sampai isinya 4 ya teman-teman. Tapi karena sudah nggak ketulungan, ini satu cabutan itu ada yang isinya cuma 2, 1, 3 gitu ya teman-teman. Jadi daripada nyepet-nyepetin mata aja, ini mending dicabut-cabut semuanya dan dibersihkan dan nantinya diganti apa ya, teman-teman bisa kasih saran ya, ini nanti gulutannya bisa diganti tanaman apa, boleh komen-komen di kolom komentar ya, saya tunggu. Sebenarnya di sini tuh nanam-nanam tuh sangat mudah sekali ya teman-teman, hanya saja yang sulit itu perawatannya. Kenapa sulit? Karena belum tahu ilmunya gitu ya. Seandainya udah tahu ilmunya, insya Allah semua sangat mudah untuk dilakoni ya teman-teman, karena sudah punya ilmunya. Tapi kalau cuman asal-asalan kayak kita gini ya teman-teman, pastinya lebih sering gagalnya karena banyak tikus. Tapi ngomong-ngomong, kemarin tuh ada yang bilang katanya saya aja lomba nanam kacang itu nggak tidur. Hah? Nanam kacang nggak tidur maksudnya gimana? Ya maksudnya nungguin apanya? Nungguin kacangnya. Ya iyalah, kan banyak yang dimakan tikus. Oh alah, ternyata kacangnya bisa berbuah dengan bagus, panennya bagus karena ditungguin saat malam hari teman-teman, katanya sih begitu. Tapi ada juga solusi yang paling mudah, bisa ditaruh yang namanya apa tuh kemarin, obat tikus, racun tikus, ada yang pospit, ada yang timek, ada yang apa sih kemarin tuh lupa teman-teman, yang kayak sabun itu ya. Oh gitu ternyata. Tapi karena kemarin tuh ayam kita mati kalau nggak salah keracunan sama obat tikus. Jadi kayak gimana ya, memasang racun tikus tuh kayak di awang-awang gitu ya teman-teman. Jadinya ya malah kayak gini hasilnya gitu ya teman-teman. Dan gimana ya, ya seperti itulah cerita dari anak rantauan, orang transmigrasi yang masih belajar untuk menanam ya, untuk berkebun karena belum tahu ilmunya. Mungkin kalau yang sudah tahu ilmunya sih nggak banyak bicara, langsung terjun gitu ya teman-teman. Saya suka sih orang yang langsung terjun, sat set nggak banyak omong gitu ya teman-teman. Kalau yang banyak omong biasanya tong kosong nyaring bunyinya gitu ya teman-teman. Jadi saya lebih suka tuh diem. Sebenarnya diemnya tuh bukan karena apa-apa ya, mungkin ada yang bilang ih pendiam banget, sombong gitu ya, nggak mau nanya-nanya gitu kan. Sebenarnya bukan karena sombong, karena dianya itu terlalu meninggi, jadi saya malah lebih merendah gitu ya teman-teman. Jadi kadang-kadang seperti itu, saya kalau ketemu orang yang meninggi, saya lebih baik merendah daripada gitu ya teman-teman. Nah ini dia hasil panenan Pak Joko kacang tanahnya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Tetap disyukuri. Masya Allah, astagfirullahaladzim, teman-teman bisa lihat sendiri kan, ini rumputnya tinggi banget, ini cabe. Ini kacang tanah apa panen rumput, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan insya Allah setelah kita panen kacang, nantinya kita akan panen ubi jalar di tahap berikutnya teman-teman. Mungkin kalau enggak seminggu lagi, setengah minggu lagi, pokoknya kurang lebih begitu ya teman-teman. Karena kemarin kan kita lebih dari waktunya, jadi untuk buah ubi jalarnya itu meletek gitu ya teman-teman, merekah, dan ternyata karena kita tidak tahu, beneran loh teman-teman, di sini tuh kita memang belum tahu banget, dan karena kemarin tuh jarang banget buka HP, jadi kadang mau searching di YouTube lupa terus, pas inget udah di rumah, pas di tempat sinyal lupa, nggak keinget, malah yang keinget yang lain-lain gitu loh teman-teman. Ya namanya orang pasti yang dibutuhin apa malah yang dicari yang nggak dibutuhin gitu kan teman-teman. Tapi alhamdulillah banget berkat teman-teman, saran dan masukan dari teman-teman semuanya, kita juga lebih dapat ilmu lebih ya, bisa dapat pengalaman dari saran-saran teman-teman semuanya, disuruh gini disuruh gitu, yang
saran-sarannya bagus, saran-sarannya yang masuk akal nanti akan saya terima gitu ya teman-teman. Jadi makasih banyak teman-teman yang sudah selalu mensupport kita di transmigrasi ini ya. Pokoknya makasih banyak banget. Semoga kalian sehat selalu. Alhamdulillah teman-teman, untuk panenan cabai kita yang kedua kalinya sudah terjual dengan total berat sama seperti kemarin tapi dengan harga yang berbeda. Kemarin kita jual di dalam harganya 25.000 dan untuk yang kali ini kita dapatnya 60.000 ya. Dan itu pun kita harus keluar memang ya, dan hitung-hitung untuk lebihannya bisa untuk buat beli bensin karena juga kita keluar nggak cukup, nggak hanya menjual cabai ya teman-teman, ada kepentingan yang lain, jadi pas banget menentukan waktunya. Dan kemarin yang beli mau mesen lagi nanti seandainya kalau panen kita mau 3 kilo gitu, sedangkan kita manennya belum nyampe sih 3 kilo, hanya panenan kecil tapi katanya nggak apa-apa gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja ya video dari saya tentang percabeannya. Alhamdulillahirobbil alamin ya untuk panenan yang bisa kita jual, dan untuk kedepannya mudah-mudahan bisa berkembang dengan cabai ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kita, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan bosan-bosan support kita di Rumah Transmigrasi.